Wahai orang Athena, aku tidak tahu berapa jauh kalian telah dipengaruhi para pendakwaku, tapi aku hampir kehilangan kesadaran siapa diriku, sebab dengan sangat meyakinkan mereka telah berbicara. Namun, nyaris tidak satupun kata yang mereka ucapkan itu benar. Di antara banyak kesalahan mereka, ada satu yang khususnya mengejutkan aku, yakni peringatan mereka bahwa kalian harus berhati-hati untuk tidak terperdaya olehku, sebab aku ini seorang pembicara yang pandai. Tampak olehku, sikap kasar mereka ini akan membuat mereka orang yang paling tidak tahu malu, karena penilaian mereka ini akan langsung terbantahkan oleh fakta bahwa ketika aku berbicara, aku sama sekali bukanlah seorang pembicara yang pandai, kecuali orang yang mereka sebut pembicara yang pandai adalah orang yang mengatakan kebenaran. Jika itu yang mereka maksudkan, aku berkenan mengakui bahwa aku adalah seorang orator, kendati tidak sejajar dengan mereka. Jadi, seperti aku sudah katakan, orang-orang yang menuduhku itu telah mengatakan hanya sedikit kebenaran atau malah sama sekali tidak. Sementara dari aku kalian akan mendengar seluruh kebenaran, meskipun tidak. Demi Zeus, aku yakinkan kalian, hai orang Athena, dalam bahasa yang dihiasi atau didandani dengan kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang indah-indah, seperti kata-kata mereka. Kalian akan mendengar poin-poinku disampaikan dengan spontan dalam kata-kata apapun yang muncul dalam pikiranku, sementara aku diyakinkan bahwa perkaraku ini adil. Janganlah seorang pun dari kalian mengharapkan hal yang berbeda, karena tentunya tidak akan cocok sama sekali dengan usiaku, wahai saudara-saudara, kalau aku berbicara di hadapanmu dengan wacana yang dibuat-buat, seperti yang dapat disusun oleh seorang laki-laki muda. Selanjutnya, ada satu hal yang aku pinta dengan tulus darimu, wahai orang Athena. Jika kalian mendengarku membela diriku dengan argumen yang aku biasa gunakan di meja penukar uang di pasar, di mana banyak dari kalian mendengarkanku, atau di tempat lain, tolong kalian jangan terkejut atau memprotesku karena hal itu. Kalian tahu, inilah alasanku. Inilah saat pertama kali aku muncul di hadapan pengadilan hukum, kendati pun aku sudah berumur lebih dari 70 tahun. Aku sungguh-sungguh seorang asing di hadapan bahasa yang digunakan di tempat ini. Dan jika aku betul-betul seorang asing, kalian tentu mau memaafkanku, karena aku berbicara dalam logat dan gaya bahasa yang di dalamnya aku dibesarkan. Jadi, dalam kasus yang sekarang ini juga, dengan segala kewajaran yang aku pikirkan, aku meminta kepada kalian untuk tidak usah memperhatikan cara berbicaraku, entah bisa tidak baik ataupun bisa lebih baik, melainkan menaruh perhatian hanya pada persoalan apakah perkaraku adil atau tidak. Karena itulah kewajiban dan tugas seorang hakim, sementara adalah kewajiban seorang orator untuk mengatakan kebenaran.
Dalam mengajukan usul ini, aku, seperti apa yang telah kukatakan tentang orang yang menangis dan bertindak memalukan untuk mendapatkan simpati, dapat tampak pada kalian sedang berbicara lancang belaka. Tapi sebenarnya aku tidak memiliki motif semacam itu, wahai orang Athena. Apa yang mau aku katakan adalah ini. Aku yakin bahwa aku tidak memperlakukan seorang pun dengan tidak adil, setidaknya dengan disengaja. Tapi aku tidak dapat membuat kalian meyakini apa yang kukatakan ini, sebab kita sudah berbicara bersama dalam waktu yang sangat pendek. Aku katakan ini karena seandainya di sini ada hukumannya, seperti orang lain miliki, bahwa suatu kasus pelanggaran hukum di mana pelakunya dapat dihukum mati harus tidak diperiksa hanya dalam 1 hari, melainkan harus dalam beberapa hari, maka aku pikir kalian akan dapat diyakinkan. Tetapi seperti keadaannya sekarang, tidaklah mudah untuk seseorang dalam waktu yang sangat singkat membersihkan dirinya dari fitnah-fitnah besar seperti itu. Tidak banyak waktu lagi, wahai orang Athena, dan kini aku mau mengatakan bahwa nama kalian akan rusak dan kalian akan dipersalahkan oleh orang yang mencela kota ini, karena kalian telah menjatuhkan hukuman mati bagi Sokrates, seorang bijaksana. Orang yang ingin memfitnah kalian itu akan mengatakan bahwa aku arif bijaksana, kendati pun aku tidak arif bijaksana. Bagaimanapun juga, seandainya kalian mau menunggu sebentar saja lagi, kalian akan dengan sendirinya mendapatkan apa yang kalian inginkan, yakni kematian diriku. Kalian tentu saja dapat melihat bahwa aku sekarang ini sudah tua dan ajal tidak jauh lagi dariku. Aku mengatakan hal ini bukan kepada kalian semua, tetapi kepada orang-orang yang telah menghukum mati aku, dan kepada mereka ini aku mau menambahkan sesuatu lebih jauh. Wahai saudara-saudara, barangkali kalian membayangkan bahwa aku telah dijatuhi hukuman mati karena aku tidak memakai argumen yang seharusnya dapat kupergunakan untuk meyakinkan kalian. Seandainya aku percaya bahwa aku dapat mengatakan atau melakukan sesuatu apapun yang dapat membebaskan aku. Tetapi ini sama sekali tidak benar. Aku telah dijatuhi hukuman mati bukan karena aku tidak memiliki argumen, melainkan karena aku tidak memiliki sifat tidak tahu malu dan tidak memiliki keinginan untuk berbicara kepada kalian dengan memakai kata dan ungkapan yang paling menyenangkan kalian, yakni menangis dan meratap dan melakukan serta mengatakan banyak hal lain yang aku nilai sangat tidak patut bagi diriku. Hal-hal yang bisa kalian dengar dari orang lain. Tetapi sama seperti aku tidak berpikir selama pembelaan diriku bahwa aku harus melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang bebas hanya karena aku sedang dalam bahaya, maka kini pun aku sama sekali tidak menyesali gaya pembelaan diriku seperti yang sudah aku perlihatkan. Malah aku harus lebih jauh lagi menyampaikan pembelaan diri yang seperti itu lalu mati, ketimbang aku tetap hidup dengan membela diriku sendiri dengan gaya yang lain. Dalam pengadilan, seperti juga dalam perang, aku atau orang lain manapun haruslah tidak berusaha luput dari kematian dengan segala cara. Di medan pertempuran, seringkali menjadi jelas bahwa orang dapat menghindari kematian dengan melamparkan senjatanya dan menghempaskan dirinya pada belas kasihan orang-orang yang memburunya. Dan dalam setiap bahaya apapun, ada banyak cara untuk luput dari maut, jika orang cukup tidak tahu malu untuk melakukan atau mengatakan sesuatu apapun. Menurut hematku, bukanlah kematian yang sukar dihindari, wahai saudara-saudara, melainkan kejahatan itu jauh lebih sulit dielakkan, sebab kejahatan berlari lebih cepat dari kematian. Demikianlah, sementara aku sudah menjadi lamban dan uzur, aku kini sudah disusul oleh pelari yang lebih lambat. Sementara para pendakwaku yang tangkas dan cerdas telah disusul oleh yang lebih cepat, yakni kejahatan. Kini aku akan berpisah
setelah dijatuhi hukuman mati oleh kalian, sedangkan para pendakwaku itu selamanya oleh Sang Keadilan dihukum sebagai orang yang bermoral bejat dan tidak adil. Sama seperti aku menerima hukumanku, mereka juga harus demikian. Aku kira semua ini telah dirancang untuk terjadi demikian, dan dalam pikiranku semua ini adalah hal yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, kepada orang yang telah memungut suara menentang aku ingin sekarang ini menyampaikan sebuah nubuat. Sesungguhnya aku sekarang telah tiba pada suatu keadaan di mana orang paling mungkin diberikan kemampuan untuk menyampaikan orakulum, yakni ketika mereka sedang menanti ajal. Aku peringati kalian, wahai para pembunuhku, bahwa sesegera aku mati, pembalasan akan datang kepada kalian jauh lebih keras. Aku bersumpah jika dibandingkan dengan hukuman yang kalian telah jatuhkan kepada diriku. Kalian telah berupaya membunuhku sekarang dalam kepercayaan bahwa kalian akan dibebaskan dari keharusan untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kalian. Namun sesungguhnya aku dapat katakan kepada kalian hal sebaliknya yang kalian akan hadapi. Akan muncul lebih banyak pengecam yang akan meminta pertanggungjawaban kalian. Mereka sementara ini telah aku kendalikan di luar pengetahuan kalian. Mereka akan lebih keras terhadap kalian karena mereka lebih muda, dan kalian akan lebih menyesalinya. Karena jika kalian membayangkan bahwa dengan menghukum mati orang, kalian akan dapat mencegah siapapun untuk mencaci maki kalian atas kehidupan kalian yang tidak benar, kalian sungguh-sungguh keliru. Cara kalian mengelak ini tidaklah mungkin dan juga tidak terhormat. Cara paling terhormat dan termudah adalah bukan membungkam orang lain, melainkan berusaha keras untuk menjadikan diri sendiri orang yang baik sebaik-baiknya. Demikianlah orakulum yang kusampaikan untuk orang yang telah memberi suara melawan diriku. Aku akhiri sampai di sini. Dan bagi mereka yang telah memungut suara untuk membebaskanku, aku harus membicarakan bersama kalian tentang hal yang telah terjadi sementara para pejabat itu sedang sibuk dan aku masih belum pergi ke tempat di mana aku harus mati. Tolong tetap bersamaku, saudara-saudara, dalam waktu yang sudah sangat pendek ini. Tidak ada alasan mengapa kita tidak saling bercakap-cakap sementara masih diizinkan. Karena aku memandang kalian sebagai sahabat-sahabatku, aku mau menunjukkan kepada kalian maksud sesungguhnya dari apa yang telah menimpaku. Kalian tahu, wahai saudara-saudara para hakim, dalam memakai sebutan ini untuk kalian, mungkin aku memakainya dengan benar. Sesuatu yang menakjubkan baru saja terjadi atas diriku. Hingga kini, orakulum ilahi yang berasal dari roh yang ada dalam diriku masih terus aktif dan kerap kali menantangku, bahkan untuk hal-hal yang remeh, jika aku bermaksud melakukan sesuatu yang keliru. Tapi sekarang sesuatu telah menimpaku, seperti yang kalian dapat lihat bagi diri kalian sendiri, yang tentunya dapat dipandang orang dan juga oleh masyarakat umum sebagai sesuatu yang jahat, sejahat-jahatnya. Namun tanda dari Allah ini tidak menentangku, baik ketika tadi pagi aku meninggalkan rumah maupun ketika aku tampil di sini di pengadilan, atau kapanpun ketika aku mau mengatakan sesuatu selama pembelaan diriku. Namun dalam perbincangan yang lain, suara ilahi ini sangat sering menghentikanku di tengah-tengah apa yang kukatakan. Bagaimanapun juga, kali ini suara ini tidak menentang diriku pada waktu kapanpun, dalam hal apapun yang telah kukatakan atau telah kulakukan dalam seluruh perkara ini. Penjelasan apa yang sekarang dapat kuberikan terhadap diamnya suara ilahi itu? Aku mau memberitahu kalian. Aku menduga apa yang telah menimpaku itu adalah sesuatu yang baik, dan orang dari antara kita yang menganggap kematian sebagai sesuatu yang jahat tidaklah memegang anggapan yang benar. Ada alasan yang cukup untuk dugaanku ini, karena tanda yang biasa ada padaku tidak dapat gagal melawan diriku, kecuali kalau aku akan menghasilkan hal yang baik. Marilah kita juga merenungi. Ada suatu alasan yang sangat baik untuk berharap bahwa kematian adalah sesuatu yang baik. Kalian tahu, ada dua hal. Salah satunya atau yang lainnya
Entah mati itu berarti masuk sekolah ke dalam alam ketidakberadaan, dan seorang yang sudah mati tidak memiliki kesadaran tentang apapun sama sekali, atau seperti dikatakan orang, jiwa mengalami sejenis transformasi atau pindah dari tempat sekarang ini ke suatu tempat lain. Adapun jika betul-betul tidak ada kesadaran dalam kematian, tetapi kematian itu seperti tidur yang di dalamnya orang sama sekali tidak melihat mimpi, maka kematian akan merupakan suatu prestasi yang menakjubkan. Mengapa? Bayangkan bahwa seseorang harus memilih malam di mana dia tidur sangat pulas tanpa mimpi apapun, dan dia harus membandingkan semua malam dan siang lainnya dalam kehidupannya dengan malam itu. Dan anggaplah bahwa dia harus mengatakan setelah mempertimbangkan berapa banyak siang atau malam dalam kehidupannya yang dia telah lewati, yang ternyata lebih baik dan lebih menyenangkan dibandingkan malam itu. Dalam hal ini, aku pikir orang itu, bahkan seandainya dia bukan hanya seorang biasa, tetapi Raja Agung Persia, akan dengan mudah menghitung dan menemukan siang dan malam yang seperti itu, yang ternyata sangat sedikit kalau dibandingkan dengan siang dan malam lainnya dalam kehidupannya. Jadi, jika kodrat kematian seperti itu, maka pada pihakku, aku menyebutnya sebagai suatu prestasi. Karena dengan menerima anggapan ini, seluruh waktu akan tampak tidak lebih dari satu malam saja. Pada pihak lain, jika kematian itu ibarat mengambil sebuah perjalanan dari sini ke sebuah tempat lain, dan konon jika benar bahwa semua orang mati sungguh-sungguh hidup di tempat lain itu, maka, wahai saudara-saudara para hakim, apakah akan ada suatu kebaikan lain yang lebih besar dari itu? Jika orang tiba di Hades, dan terlepas dari orang-orang ini yang mengaku diri sebagai hakim, orang itu akan menjumpai hakim-hakim sejati yang konon juga duduk di kursi pengadilan di sana, yakni Minos, Ramadantis, Aikus, Triptolemus, dan semua makhluk setengah dewa lainnya yang telah menjalani kehidupan yang adil dan benar. Jika demikian, apakah mungkin kematian akan merupakan suatu perjalanan yang mengecewakan? Atau lagi, apakah ada sesuatu yang siapapun dari antara kalian tidak mau korbankan untuk bisa berada bersama-sama dengan Orpheus dan Musaeus, atau dengan Hesiod dan Homer? Aku katakan kalian, karena aku sendiri sebagai pribadi mau mati berkali-kali jika hikayat-hikayat itu benar. Mengapa? Karena persinggunganku di sana akan sangat menakjubkan jika aku dapat bertemu dengan Palamedes atau Ajax, putra Telemon, atau siapapun lainnya dari zaman dulu yang telah menemui ajal melalui suatu vonis yang tidak adil. Apabila aku bertemu mereka, aku dapat membandingkan pengalamanku sendiri dengan pengalaman mereka, yang tentu dalam bayanganku akan sangat menyenangkan. Dan yang terbaik dari semua pengalamanku ini adalah bahwa aku dapat menghabiskan waktu untuk menanyai dan memeriksa orang di sana, persis seperti yang aku lakukan di sini, untuk menemukan siapakah dari antara mereka yang betul-betul bijaksana dan siapakah yang berpikir dirinya bijaksana padahal tidak. Apa yang orang tidak dapat korbankan, wahai saudara-saudara para hakim, untuk dapat menanyai sang pemimpin ekspedisi agung melawan Troya, atau Odysseus, atau Sisyphus, atau sejumlah besar lelaki dan perempuan yang tak terhitung banyaknya yang orang dapat sebutkan? Bukankah suatu nasib baik yang tak terucapkan jika orang dapat berbicara dengan mereka, dapat bergaul dengan mereka dan menanyai mereka? Setidaknya perbuatan orang menanyai orang lain barangkali bukanlah sebuah alasan bagi orang di dunia lain itu untuk menghukum mati kalian, karena di antara hal lain yang membuat orang di sana lebih beruntung dari orang yang ada di dunia kita, mereka telah menjadi kebal terhadap kematian selama sisa waktu. Seandainya apa yang diceritakan kepada kita itu sungguh-sungguh benar. Selain itu, kalian juga, wahai saudara-saudara para hakim, harus memiliki pengharapan yang baik ketika kalian menghadapi kematian, dan pusatkan pikiran kalian pada satu kebenaran ini: tidak ada sesuatu pun dapat membahayakan seseorang yang baik, entah dalam kehidupan ini atau dalam kematian.
dan juga nasib mereka tidak akan diabaikan para dewa. Sebetulnya apa yang telah menimpaku telah terjadi bukanlah kebetulan belaka, melainkan sudah jelas bagiku bahwa adalah lebih baik aku harus mati sekarang dan disingkirkan dari kesusahanku. Itulah juga alasan mengapa tanda ilahi yang ada padaku tidak memperingatkanku. Karena itulah juga aku tidak murka terhadap orang yang telah mendakwaku dan menghukum mati aku, meskipun tentunya mereka tidak bermaksud untuk melepaskan aku dari kesusahanku ketika mereka mendakwa dan menjatuhkan hukuman mati kepadaku, melainkan untuk membahayakan diriku, dan karena itu mereka tetap bersalah. Tapi ada sesuatu yang aku mau minta kepada mereka. Kalau putra-putraku sudah dewasa, wahai saudara-saudara, hukumlah mereka. Beri mereka kesusahan yang sama yang biasa aku berikan kepada kalian, jika kalian berpikir bahwa mereka menaruh perhatian kepada uang atau hal lain apapun melebihi perhatian mereka kepada kebajikan. Dan jika mereka berpikir terlalu tinggi mengenai diri mereka sendiri, sementara mereka tidak berharga, marahi mereka seperti aku memarahi kalian. Jika mereka gagal memedulikan hal-hal yang mereka harus pedulikan, dan jika mereka memandang diri mereka terlalu tinggi sementara mereka tidak berharga, jika kalian mau melakukan itu, maka aku akan menerima ganjaran yang adil untukku dari kalian, seperti juga halnya dengan putra-putraku. Cukuplah sudah. Kini waktunya untuk berangkat, dan kita masing-masing harus pergi. Aku kepada kematianku, dan kalian ke kehidupan kalian. Meskipun perihal siapa dari antara kita yang akan memiliki nasib lebih baik tidaklah jelas bagi setiap orang, kecuali hanya bagi Allah. Malam adalah sahabat setia kebajikan yang tak lekang oleh waktu. Bulan yang sadar di sepanjang zaman yang jauh terus membawa obor kebijaksanaan, dan dengan lembut memancarkan sinar penyucian ke mata kontemplasi. Sang tokoh terkenal dari Athena yang merayu dari surga filsafat yang memesona untuk bersama-sama tinggal dengan manusia, membentuk tata krama mereka tanpa menggugah keangkuhan mereka. Sementara di atas kepalanya, seolah-olah takut mengusik pikirannya yang bekerja keras, bintang-bintang meluncur dalam hening, seolah-olah semua menatap tamu masa depan mereka. Lihatlah dia merayu dengan semangat dalam pertemuan pribadi. Sepanjang malam yang panjang, dia tegar dalam pemikiran dan tak bergerak, tidak pernah meninggalkan tema atau posturnya, hingga matahari mengganggu sinar intelektualnya yang lebih mulia dan memberikannya kepada hiruk pikuk dunia.